Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusana Soro Minang TV sadonya, alhamdulillah kita bersua balik bersama Suara Minang TV menjumpai Dunsana hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2022. Nusana Soro Minang TV setiap Rabu Soro Minang TV mempunyai program yang cukup viral yang dikenal dengan Bundo. Bundo adalah sebuah program yang mencoba mengangkat khusus perempuan-perempuan Minang yang berkarir dalam bidang apapun di Kota Batam secara khusus. Ala banyak program Bundo yang mengangkat dunsana kita, bundo-bundo kita, uni-uni kita yang berkarir di Kota Batam, baik itu sebagai seorang pengusaha, baik itu sebagai seorang aparatur, dan berbagai macam jenis karir bundo-bundo yang telah diangkat dalam program Bundo itu sendiri setiap Rabu. Dunsana Soro Minang TV yang unik sekaligus sebelum kami menyapa Dunsana Sadonyo adalah sekaligus Bundo dihostkan oleh apa-apa. Program Bundo sekaligus adalah program yang bersifat sangat-sangat spesial. Kita mencoba membuat sesuatu yang sedikit berbeda, di mana berbeda dengan program-program Bundo Salamogo, yang mana hostnya adalah host yang sangat terkenal di Soro Minang TV, yaitu Bu Desmanis. Nah, kali ko Dunsana Soro Minang TV kami dalam edisi Rabu 11 Januari tahun 2022 sekaligus kita mencoba menguliti host Desmanis tersebut. Nah, untuk itu karena memang satu-satunya host perempuan yang ada di Soro Minang TV, maka suka tak suka naik turun panggung Pak Safril menjadi host Bundo di edisi Rabu 11 Januari tahun 2023. Oke, Dunsana Soro Minang TV sedikit narasi tentang program Bundo kita sekaligus. Tapi sebelum kita lanjut dan berbincang-bincang dengan seorang Putri Minang. Putri Minang asal Payokumbuh yang berkarir di Kota Batam, tentu kami all kru Soro Minang TV, Ambo Safril Yubahar, kameramen Mr. Donald, dan seluruh kru Soro Minang TV selalu berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga Dunsana Soro Minang TV sadonyo selalu di bawah lindungan yang setiap kegiatan sehari-harinya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, Dunsana penasaran. Seluruh orang Minang yang ada di Kota Batam hampir mayoritas orang Minang di Kota Batam mengenal Bundo kita yang ada di Sampiang, yaitu Desmanis itu sendiri. Nah, hariko kita banyak sebenarnya cerita-cerita yang positif dan yang negatif sekalipun di belakang tentang Desmanis ini. Kini kita mencoba mengulas tuntas, mengupas tuntas sebenarnya Desmanis itu seperti apa sih gitu. Tapi yang pasti apapun lah bentuk latar belakang beliau, memang beliau manis gitu. Makanya tepat disebut dengan Desmanis. Nah, penasaran Dunsana Soro Minang TV sadonyo, ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke. Udah senyawa. Rumpi mah rumpi. Pensiun untuk sudah malam dicuci. Oke, Dunsana Soro Minang TV, kita mencoba berdiskusi dan bertanya-tanya dan mencoba kita mencoba mengangkat bertanya tentang
lika-liku seorang Desmanis itu sendiri. Jujur kontroversial seorang Desmanis di mata masyarakat Minang di Kota Batam tuh ada yang positif dan ada yang negatif. Tentu dalam kesempatan Niko kita bukan acara gosip. Kalau acara gosip tentu berbeda. Yang buruk-buruk saja ditanya-tanya orang enak. Nah, tapi kita akan mencoba memberikan sebuah perimbangan dan coba meluruskan juga mungkin pendapat-pendapat yang ada di kalangan masyarakat dalam tanda petik jika memang ada yang berpenilaian yang berbeda sedikit tentang seorang Desmanis. Nah, untuk itu Dun Sanak Suara Minang TV kita mulai bertanya-tanya ke bundo kita nih, bundo. Yaitu Ibu Desri Noviartati. Desri Noviartati. Oke. Bu Des, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hos. Bagaimana Bu Des? Alhamdulillah sehat, tapi malam ini biasa enjoy karena kita menanya orang. Iya, tapi sekali kita akan ditanya gitu. Dan itu oleh host yang senior. Dan karena dari tadi penonton belum lagi siap-siap nanti malam. Nah, siap-siap. Oke, Bu Des. Memang jujur tapi Salamogo memang plus minusnya seorang Desmanis mengimbangi daripada kehidupan. Awak yakin dan percaya dengan kehidupan plus minus yang diterima dan yang beredar dan segala macam itu pasti membuat Desmanis posisi berada saat ini. Baik itu sebagai seorang wanita yang mempunyai sebuah harga diri di tengah masyarakat, baik itu seorang wanita sebagai wanita yang berkarir dalam dunia pendidikan, atau sebagai seorang wanita yang juga berkarir di bidang entertain di Kota Batam itu sendiri. Tapi sebelum ke situ kita mengkaji, Bu Des. Tapi jujur ya, beko awak mengkaji agak sedikit lebih dalam ya. Biar kita luruskan semua yang pemikiran-pemikiran bengkok yang mungkin dalam tanda petik ada bagi sebagian orang, khususnya orang Minang yang ada di Kota Batam. Oke? Oke. Sebelum masuk ke situ, Bu Des. Bu Des kan bukan ujuk-ujuk ada di Kota Batam. Sedikit boleh mengetahui masa kecil seorang Desmanis itu sampai ke titik merantau ke Kota Batam itu seperti apa sebenarnya gitu. Boleh ceritakan kepada Dun Sanak pemirsa Suara Minang TV. Ya, tapi mungkin tidak ada salahnya. Sapolah penggemar Bu Des yang ada di Suara Minang TV yang mungkin malam ini bisa menyaksikan siaran Bundo spesial kaliko. Sontak, Dun Sanak Suara Minang TV berarti jika Bu Des nanti absen di program Bundo berikutnya, berarti Pak Sap bisa menjadi host Bundo. Oke, lanjut Bu Des. Oke, baik penonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV. Mungkin Pak Host tadi lupa himbauan kepada seluruh penonton, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyak. Lama, Wak. Nah, kadang-kadang hostnya gugup lah tergantung narasumbernya, kok. Kalah. Oke, lanjut. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Penonton, Pak, kita bahas soal Padang, bahasa Minang. Kita campur-campur ya, nggak apa-apa. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, betul ya. Penonton mungkin sekete memperkenalkan diri dan ingin menyapa dulu seluruh penonton, dan terkhusus yang menonton pada malam hari ini itu banyak keluarga saya pastinya, Pak Host, adik saya, kakak saya, abang saya, gitu. Keluarga saya dan keluarga besar SDN 18 Sagulung. Masya Allah. Saya lihat di sini sudah muncul. Dan seluruh dan semua penonton yang hadir pada malam hari ini, selamat malam. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan untuk bisa terus berkarya untuk baik untuk Kota Batam maupun untuk dunia pendidikan. Ya, insyaallah. Dan pertama penonton, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama asli saya sebenarnya bukan Desmanis. Desmanis itu nama kalau di MC keren, kan agak keren. Kalau nama asli itu biasanya kenal di tempat kerja. Sekolah ya. Sekolah. Itu anak-anak, oleh murid, rekan-rekan semua, rajo, guru gitu. Nama asli Desri Noviartati. Desri Noviartati. Kalau panggil Bu Nov aja banyak.
Baik, Beraso. Oke, lanjut. Asal Payakumbuh, Ya. Payakumbuh Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Durian Gadang. Nah, nama Durian Gadang, kampungnya ya. 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 Penonton saya tinggal di agak terpelosok gitu. Jadi banyak dulunya orang tidak mengenal Pak Hos. Durga itu di mana gitu. Oh, Durian Gadang kependekannya Durga. Ya, Oke. Jadi dulu pertama bergabung dengan Gonjong Limo, Mas Inge, Pak Imam Hipa itu katanya. Oke. Des, itu Durga nggak masuk di peta gitu. Wah. Ada risiko. Mudah-mudahan Bang Imam bisa menengah gini ya. Jadi kata-kata itulah bahwa suatu saat saya akan memperkenalkan ke orang bahwa Durga itu adalah salah satu kampung yang sekarang pun di Kabupaten 50 Kota itu banyak memberikan prestasi-prestasi luar biasa. Masya Allah. Mungkin kalau bicara kampung nanti kita apa? Ya lanjut udah. Lanjut. Ya. Terus bercerita tentang masa kecil Seorang desmanis lah ya. Desmanis. Ya. Kalau di kampung itu orang biasa manggil Ides. Ya. Nah, itu memang hobinya dari dulu itu adalah bercuap-cuap gitu. Dan CP berarti ya. Jadi dulu kalau Iya. di kampung Pak Hos, kalau tidak ditampilkan dalam satu acara, nangis gitu. Oh gitu ya. Jadi begitu seorang desmanis kecil. Iya, kecilnya seperti itu. Intinya pas itu kata orang MPO ya, suka memperhatikan orang, suka diperhatikan orang gitu. Jadi contoh didikan subuh, itu bawa acara itu udah dari kete gitu. Jadi didikan subuh itu suka protokol. Wah, jadi MC suka ya. Protokol didikan subuh. Terus di kampung itu lomba sholat jenazah, pidato itu udah ke kama-kama gitu, kayak lomba dulu. Itulah katam tuh ya. Itu SD, masih SD ya. Betul. Terus di akademik di SD itu masih tergolong alhamdulillah dari 1-2 gitu dulunya. Jadi dari KT itu kami sekeluarga itu kakak beradik alhamdulillah kalau di prestasi akademik sadunya berlomba-lomba gitu. Dan Ines termasuk salah satu kalau di suku Melayu ya. Melayu. Ya. Ibu itu seorang padusi. Oke. Di suku itu pun ada 2 padusi tapi satu nggak punya anak keturunan. Oh, berarti penerus keturunan. Terahnya ke Budes ya. Kami ada 2. Iya. Jadi yang padusi. Jadi kampung berarti Inesco adalah bundo kandungnya nanti yang betul. Yang mana kalau di kampung dulu itu merantau itu padusi itu masih belum boleh gitu. Kalau di kampung Ines dulu kalau bisa padusi kok tidak merantau gitu. Apalagi Ines satu yang diharapkan keluarga. Swanta itu Budes kelahiran berarti bisa dicari tonton bara aku di kelahiran 80 jadi tahun 2002 Iris tamat SMA. Oke, lanjut. Jadi dari kita itu Pak Hos Iris tuh berpikir maju. Iris kalau di kampung itu sekolah gitu kan banyak sih ada SMP di kampung yang bisa pulang balik. Tapi Iris ingin sekolah itu ke Kota Madia gitu. Ke kota gitu. Jadi keinginan itu disupport oleh ibu gitu. Jadi Iris dari tamat SD itu PK SMP di kota di Sanawiyah namanya gitu. Itu pun dulu ndak nio Sanawiyah gitu. Nionya masuk SMP, lalu nio pakai jilbab waktu itu gitu. Oh. Ya mungkin zaman itu belum juga begitu ganjil kita melihat seorang anak gadis belum bisa pakai jilbab, zaman itu belum lah ya kan. Dan Iris memang karena mungkin waktu keteknya agak lebih manis dari kini mungkin orang. Jadi suka memang pakai rok pendek dulu keteknya gitu. Hobi gitu. Jadi kalau dibuka-buka foto Iris tuh baju tuh di atas lutut sadanya sampai SD itu. Makanya mungkin ibu inginnya masuk ke Sanawiyah gitu. Jadi biar merubah fashionnya seorang desmanis gitu. Desmanis. Kemudian dari SMP Iris ingin masuk tuh ke STM. Jadi Iris udah tuh punya adik seorang cewek. Jadi kami berampe, 2 cewek 2 cowok. Jadi awak latih biasa sama laki-laki. Iya, jadi udah itu tuh banyak kawan laki-laki. Jadi banyak laki-laki datang ke rumah tuh gitu. Jadi lah biasa bergaul tuh dengan laki-laki. Inginnya masuk sekolah tuh STM gitu. Tapi ibu kok lah tapi duluan kalau ke STM beko kok tambah pareman lah pokoknya. Di pasonya lah masuk SMEA gitu. Itu dia masuk SMEA gitu. Ya udahlah masuk SMA gitu. Akhirnya pilihan tengah masuklah SMA. Itu. Nah setelah SMA bercita-cita itu pengen jadi pegawai bank karena pegawai bank seksi. Nah masih di situ gitu kan. Jadi memang lah digambar agak mantik tanggung dari gede. Tapi memang jadi memang pegawai bank itu betul seksi, cantik, bersih dan namanya di bank pasti masih piti banyak gitu.
Jadi SMA itu memanglah dari awal tuh ingin ambil jurusan tuh IPS gitu. Tapi di SMA mulai agak-agak mada itu di SMA lah, pergaulan di SMA. Oh semakin. Iya, jadi Ires memang terlena di kelas 1 SMA. Sampai Ires itu dapat dari SD itu juara, di SMA Ires dapat nilai merah gitu. Sampai tidak tahu pulang. Nah, gitu. Jadi Ires kos gitu kan. Kos jadi suka nggak masuk sekolah, kalau orang cabut lo gitu. Kan kayak jo harau dulu sekolah, coba main ke harau gitu. Pokoknya memang terlena dengan boleh. Jadi kata orang kisah kasih SMA itu memang di SMA itu kita merasakan gitu. Nah jadi di SMA Ires kos sampai akhirnya tinggal di rumah orang tua angke, dan sampai kini saudara angke Iris di Jogja dan kami masih berkomunikasi gitu. Sampai tamat SMA, di kelas 3 SMA berubah cita-citaku. Ketika ditanya, cita-citaku berubah, ingin ke Singapura. Nah, pokoknya cita-cita Iris kalau ditanya orang, Iris ingin ke Singapura gitu. Apa dari apa merubah? Kata orang, ada cilalek di telapak kaki, kata orang nak berjalan saya gitu. Jadi lah agak-agak mulai dadang tuh ingin tuh ke Singapura gitu. Cita-cita apa? Pokoknya ingin ke Singapura gitu saja. Itu saja. Itu saja. Sampai akhirnya ketika tamat SMA, jadi seketek Pak Hos, waktu SMP itu abang yang paling gadang, udah yang paling gadang, itu belum lah tamat SMA, dia ingin masuk polisi. Gitu. Jadi pada zamannya itu, kalau di kampung boleh dikatakan Pak Hos, Ides dengan keluarga itu boleh dikatakan tidak terlalu kaya, tidak, tapi dibilang tidak mampu, tidak juga. Jadi ibuku lah menyiapkan kalau di orang kampung kabau, peranak kabau. Baik kok ada untuk Ides kuliah, bisa ada gitu. Tapi ketika udah kau ingin masuk polisi, ibu kau ngecek, biarlah dulu awak agen kau udah, kalau udah jadi polisi, betul Ides ikut gitu. Iya betul. Nggak masalah gitu Ides gitu. Dan ternyata ketika dipentukir di terakhir tes terakhir, karena waktu itu terjadi kesalahan apalah, beliau dicoret habis. Beliau sendiri udah stres sampai dia menghilang mungkin beberapa tahun. Subhanallah. Nah, jadi Iris pun nggak menuntut banyak gitu. Jadi setelah tamat SMA Iris merasa bahwa menurut pandangan Iris bahwa ibu kok tidak semampu waktu di Iris di SMA gitu. Memang karakter Iris tuh Pak Hos, apa yang Iris mau tuh harus dapat. Dari kecil betul. Iya, karena awak mungkin anak yang diharapkan kompetensi, jadi dia apa yang minta. Jadi sifat itu tak bawa sampai gadang gitu. Jadi waktu sekolah itu tak mau kuliah, ibu pun nak niyo melihat handphone gitu. Jadi zaman itu lah pakai handphone, ibu nak niyo, beli komputer saja, itu nak niyo gitu. Akhirnya dia memilih merantau ke Batam. Oh sebentar, berarti disitulah titik mulai memikirkan anak pai merantau. Pada saat terjadi situasi di mana Ides mau sesuatu, tapi orang tua tidak mau sesuatu tersebut memenuhi kehendak yang dimaksudkan itu. Benar. Gara-gara handphone pai merantau. Dan itu berpikir luar biasa ya. Pai merantau saja. Iya. Oke, di sana Suara Minang TV cukup menarik. Masuk kecil seorang Desmanis, awak selalu mengatakan di sana Suara Minang TV jika sudah men-podcast salah satu tokoh atau profil tokoh-tokoh tertentu, selalu kita mencoba mencari di sana masa kecil tokoh tersebut, itu pasti ada benang merahnya dengan masa depan dan yang terjadi saat ini, kan begitu. Nah, tadilah nampak benang merah segini. Jadi dalam tanda petik ya, tapi insya Allah sebenarnya tidak ada apa-apa. Adek memang agak mantik-mantik tanggung sampai ketek, nah makanya sampai kini agak mantik-mantik ya, nampak ya. Luar biasa ada sana Suara Minang TV. Tapi Pak Os, itu dari ketek. Di kampung itu Iris punya rambut itu paling panjang. Jadi rambut Iris itu sampai di bawah Iko gitu. Memang paling di kampung itu paling panjang. Oh ya. Iya, jadi itu di ibu fashion Jadi ibu setiap pagi kalau waktu SD itu ini sibuk tuh. Oke. Di sana Suara Minang TV, sebelum kita lanjut, itu adalah sekelumit masa kecil. Kalau beliau sudah mulai merantau, baru kita berbicara tentang karir, penderitaan hidup dan segala macam. Seorang Desmanis proses hidup dimulai. Proses hidup akan dimulai karena tadi di sana
mulai berpikir untuk pergi merantau. Karena ditanya orang lah berubah ke Singapura, tentu Batam adalah salah satu daerah daerah terminal pertama untuk bahas sampai ke Singapura, kan begitu ya boleh saya. Oke, di sana Suara Minang TV kita coba membaca dulu. Budes izin ya. Silakan. Biasanya Budes, Budes kan baca komen kau baca tuh kok. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya terima kasih bagi Don sana yang telah memberikan komen dan menonton podcast kita pada hari ini tentang dalam program Bundo tapi dengan host yang berbeda. Yang pertama udah Sudirman Koto, pokoknya rancak bana Suara Minang TV. Suaro orang wak. Terima kasih udah Sudirman Koto. Tahu kan? Sudirman Koto namanya. Lanjut, pasti orang Koto. Kalau orang Koto tuh mak rumah doang tuh. Kan gitu. Bundo Sofi Husni. Selamat malam. Oh, panjang mah Bundo. Selamat malam Suara Minang TV, Suara Minang TV, suara orang awak. Hati-hati Pak Os, beko Pak Os pulo yang dikuliti Budes. Iyo, selamat. Dulu buat Dinda kami Desmani, semoga sukses selalu. Cie Pak Os, tanyakan Mbak A kok masih suko berjalan surang? Bilo lo kadape undangan le. Kok pertanyaan? Tenang Bundo Sofius nih. Ya, insya Allah ada ending pertanyaan-pertanyaan kita sehubungan dengan situ. Sampai ke Patang, ke Banyak, ke Pekanbaru segala macam sampai ke titik itu beko kita bercerita enak. Oke, di sana Suara Minang TV, Bundo Husni masih lanjut. Pak Safril Ambo nontonnya galak-galak surang lain. Serius Budes di prospek kok nampak wibawa cigunya. Iya. Tapi kalau lebih rancak Bundo Sofi kalau nak galak-galak surang di SM Cafe biar ditemani oleh kopi jahe atau teh talu ya. Teh talu. Oke, kita lanjut. Udah Sudirman Koto balik. Semoga Pak Os dan Ibu Os sehat selalu. Amin. Terima kasih Kanda. Cincan Tony, semangat Desmanis. Koko, owner toko 88. Terima kasih banyak. Koko Cincan Tony ya. Koko Tony lah ya. Koko Tony. Kalau Koko menonton, sebaiknya kirimlah bintang banyak-banyak Koko. Betul nak? Kalau Koko sangat suka dengan Suara Minang TV atau program kita khusus hari ini, maka silakan kirim bintang 200, 300, atau 500. Koko, jangan lupa kok. Ya. Lanjut, semangat Budes Manis. Terima kasih Koko. Andri sedang menonton. Bapak An. Ternyata orang kampung awak kironya. Ternyata orang kampung awak kironya. Terima kasih Pak Andri. Kamarilah kau nak bersobok langsung jo narasumber kami yang unik sekali kok Pak Andri. Lanjut, Koko Tony, arti panggil Ibu Chan di sekolahan. Ya, arti dipanggil ya? Enggak, kalau di sekolah orang manggilnya Bu Chan. Gitu. Ibu Chandra. Bu Cantik. Oh, Bu Cantik. Dewa Chandra gua dulu kok. Chandraun. Calik dia tuh tak iya lihat dua tilalek di kaki itu. Iya. Awak di jari ya doa. Oke, kita lanjut. Pak Andi Zamudra Labai Sultan lah tageh dari dulunya Budes gue nampak. Oh yo, tageh. Cuman waktu ketek tu anak bersobok Budes baru pendek depan di. Wah, ada nak sekampung jauh. Kok sekampung tu masih bersobok. Oke, lanjut. Ibunda Osrizabetri menonton mah. Kirim bintang Bunda. Ya. Udah Dayat Sultan Batua, terima kasih banyak lah menonton. Bisu baleh Budes suruh dasar jadi narasumber aja. Oke, di sana Suara Minang TV tentu kami sangat berterima kasih. Memang Iko sesuatu yang perlu juga kita angkat secara bersama-sama karena memang di sana Suara Minang TV siapapun orangnya asal itu memang ada sesuatu yang perlu kita coba
kaji, kenapa tidak itu kita lakukan. Hari ini kita berbicara tentang desmanis. Sekali lagi, desmanis plus minus sangat berbagai macam beredar di Kota Batam. Kontroversialnya cukup luar biasa. Nah, kini kita mencoba menggali lebih dalam lagi. Tadi sudah dapat kita memahami bagaimana seorang desmanis masa kecil. Dan jaleh memang mantik itu anak seorang menantepi. Bu Des, pada saat sudah berpikir merantau di Kota Batam, waktu itu sudah pingin merantau karena orang tua dalam tanda petik berikhtiar untuk abang, tapi mungkin Allah belum takdirkan apa yang menjadi cita-cita abang sehingga terkendala Bu Des dalam rangka melanjutkan sebuah cita-cita dalam perkuliahan. Itu maksudnya tadi kan? Iya. Bu Des pingin A tapi orang tua tidak mengabulkan dan segala macam. Pada saat itu berpikir merantau kemana? Bu Des berpikir pertama sekali merantau itu. Jadi Pak Hos waktu SMA itu namanya tinggal di kampung kan, di kampung. Dulu kampung memang masih kampung. Kalau kini boleh dikatakan Durga itu udah cukup maju perkembangannya gitu. Jadi waktu SMA itu saja itu orang datang melamar gitu, silih berganti gitu di SMA itu. Oh, Kak Bu Desnya? Kak Ibu gitu. Oh, ke rumah. Ya. Jadi ibu dia memang ibu kok agak sedikit berpikir maju gitu. Jadinya tetap enggak inginnya Ides tuh kuliah gitu, tetap ingin kuliah. Dan akhirnya Ides karena enggak pulon nikah terlalu capek, akhirnya memilih merantau ke Batam. Sementara di Batam itu sebenarnya ada keluarga terdekat, anak dari udahnya ibu gitu. Berarti paman dong. Sepupu. Ya, anak mama. Iya, tapi Ides tidak pernah apa namanya itu? Menyusahkan. Artinya tidak mau mengganggu lah ya. Terus Ides numpang di orang kampung gitu. Nah, Durga juga atau Pekumbuh? Orang Durga. Oke. Tapi bukan numpang, maksudnya tinggal di situ tapi beko lah raja bayar. Betul. Nah, jadi Ides tiba di Batam itu Ides image orang Batam itu dulu kan agak negatif. Ya, gitu. glamor lah. Glamor karena lebih kepada dunia bebas gitu. Tahun berapa itu? 2002. Oh ya, itulah glamor. Glamor puncaknya. Ya. Jadi Iris datang ke Batam Iko lewat dulu pertama kali itu lewat Sekupang. Jadi dijapui sama sepupu Iko pakai trailer. Dia nyobok trailer. Jadi kan duduk di muka itu kan tinggi. Sepanjang perjalanan itu yang dicopot hutan sih. Iya. Pikir Batam yang di gadang-gadangkan gitu. Nah dari kecil orang merantau ke Batam gitu kan. Hutan gitu, kiri kanan masih hutan dulu gitu kan. Kemudian Ides tinggal di Serayateh pertama sekali dulu. Serayateh masih Ruli kan. Nah, sampai di Batam itu kan ada keluarga tapi nggak pernah gitu. Kalau silaturahmi Oke, tapi siap, nggak pernah tinggal atau numpang makan segala macam tidak. Dan waktu itu Ides melamar itu di Serayateh, di Serai Bawah. PT kawasannya ada di industri yang ada di Seraya. Iya, karena namanya pertama masuk itu di Winindo gitu. Winindo. Jadi pertama kali masuk PT terkejut gitu, maksudnya seperti itu kan dunia kerja gitu. Dan tambahlah di kecil orang, sekolah baru tamat, jadi di situ itu PT Mama itu tuh gaji kete gitu kan. Nah masuklah di situ di PT itu pertama kali. Iris nggak nyaman gitu, Pak. Jadi Iris kok memang orangnya selalu ingin mencari yang lebih baik, itu memanglah karakter, maksudnya ketika tidak suka dengan di sini udah gitu. Berarti memang ikut emak situ sadonya dan kecil orang di situ pun gaji ketek di situ sayang lah umur gitu kan. Jadi kita fresh waktu itu ya. Waktu itu karena masih belum mengizinkan, belum merantau ke Batam, dikirimlah undangan kuliah datang dari Jogja waktu itu. Iris dapat undangan untuk kuliah di Jogja. Dikirimlah supaya Iris bisa pulang gitu. Dan ini digunakan undangan kuliah Iko, resign di Winindo karena ijazah kan ditahan. Alasan kuliah. Betul. Habis itu saya tidak bisa gitu. Suatu prinsip yang luar biasa. Waktu itu piti lah ada gitu. Dan Iris tidak mau mengecewakan ke ibuku bahwa tidak ada piti segala macam itu. Iris sebenarnya udahlah, Iris apa yang terjadi sih kok Iris dan tahu itu. Jalan dari Seraya itu ke lampu merah Bengkong Harapan, jalan kaki itu. Iya. Jalan kaki. Terus KP melamar ditabrak ojek gitu. Itu kan piti tidak ada dong. Jadi pailah ke tempe orang kampung gitu.
situ di UB-anyo gitu kan. Nah habis itu 2 hari nggak bisa melamar, Ya, sakit piti lah. nggak ada, makan itu tahan-tahan gitu. Ya Allah. Kemudian pai melamar kamu kuno piti nggak ada gitu. Ya. Apa enggak ada sobok atau itu? Jadi dulu tahun-tahun itu super carry itu banyak orang awak umumnya. Ya, betul. Jadi- Bengkok muka kuning. Bengkong muka kuning. Muka kuning dia kan gitu. Iya, iya. Berarti orang awak kok gitu. Iya, iya. Apalagi merek-merek foto gitu Iya. kan. Jadi iya dah tapi enggak ada piti. CPT lah cek nah, macam-macam. Ceknya muka kuning dia. Iya dah tapi enggak ada ongkos ke melamar. Ya udah naik lah gitu. Ides itu masih inget Pak kini Ya namanya gaek baru patang gelap serobok balik. Kini nak bawa carry tapi bawa variasi oto. Pas lo mau variasi oto Ides gitu. Si gaek. Gaek. Tahu. Yang kure sampai ke tiang. Ya. Jadi keturun tuh melamar, le do pambali minum, dah ada do. Dia agianya piti. Gaek orang Pekumbuan ya? Enggak, orang Enggak ya? tinggi Oh iya. Dia daging lah piti gitu kan. Ima lah piti daging ke Bali, aqua galeh kok. Mungkin dia udah nampak cewek Maya. Jadi kecilnya kan, beko kalau ke dia tunggu di Siko Bali. Ya Allah. Jadi selama beberapa hari, model itu saya taruh gitu. Buka lah Epson kok. Ides masuk dengan PD-nya di situ tertulis tinggi sekian. Ides masuk aja lamaranku gitu. Penting masuk dulu. Urusan dipanggil tidak dipanggil terus belakangan gitu kan. Dipanggil tes. Ides kok PD Pak Hos. Penting Ides kok bisa masuk tes gitu. Masuk Ides Sanyo waktu itu diukur tinggi. Enggak terima. Lewat ini kan kalau Sanyo kan memang diukur. Iya. Nggak lulus gitu. Japan Serpo nggak lulus, tinggi nggak sampai gitu. Epson udahlah aku masukin aja lah lamaran, penting masukin dulu gitu. Urusan terima nggak terima belakang. Tes lulus. Masya Dan Allah. itu tidak ada orang yang percaya waktu itu kan memang Epson itu kata orang. Ya termasuk perusahaan yang Gitu. Karena dia memproduksi untuk nyosorang kan. Jadi gaek tadi kok. Ides naik otokosnya selama sebulan kok. Jadi pokoknya langganan. Ya. Gaji tapi setelah gajian gitu. Gaji situ kan masuk 1,7 pulang 1,7 pulang. Oh, sepen terima ya. Basic itu masih 200-an lah kayaknya. 200.000. Ida sudah dapat gaji 1.200.000 lebih ya. Dia itu loh kadang waktu itu. Mungkin sama jadi 12 juta kini. Iya. Pokoknya lah gadang. Betul. Jadi gaji pertama Ida itu bayi utang ke gaek kok Ida traktir lah orang makan, orang-orang yang membantu. Iya, yang kan dalam ada tanda juga petik. kan orang-orang kampung Ida, dah setelah makan, jadi kan, nggak kau makan sekolah kami ya, gitu kan. Itulah Ida berbagi lah dengan piti. Beko pikir loh untuk beko sebulan lain. Yang penting oto lah, jalan kau nak kembali ongkos loh, gitu kan. Epson kan dia makan, jadi tidak terlalu berpikir piti. Gitu. Nah, setelah di Epson itu kontrak sampai bulan, nyambung sampai bulan. Kemudian break gitu. Dalam break itu, Ides tuh, kenapa aku nggak coba cari yang lain gitu. Dalam jangka waktu 1 bulan. Ada perpanjangan kontrak dari yang pertama ke yang kedua tuh ada masa istirahat. Dari 2 ke 3. Yang dari 2 ke 3 ya. Kalau berarti permanen kan. Itu hilang permanen Maya. Ya. Jadi Ides melamar di PT Plexus gitu. Di Muko Kunyang. Di Muko Kunyang Jo. Nah, masuk di Plexus itu, disitulah Ides tuh pokoknya di Sadar PT itu Ides tuh bertemu dengan orang-orang yang baik gitu. Memang Allah itu sudah memberikan jalannya di mana Ides berada itu memang ada malaikat-malaikatnya gitu. Jadi di Plexus itu Ides punya supervisor orang awak juga. Punya leader orang awak juga. Kini leader Ides itu sukses di Tokyo Second di Apiari. Dan Ides sampai sini masih berkomunikasi gitu. Belum sampaikan Ides ke Singapura berangkat gitu. Ides waktu itu anak baru masih. Ides kan masih anak baru Pak, gitu. Nggak masalah gitu. Kok ambo yang tuh menjawab. Ides diberikan paspor, Ides tuh ke Singapura. Sampai itu Cito ke Singapura ya? Karena di situ tadi kan di Singapura, jago kan. Le nak sujud syukur lah sampai di tanah Singapura tuh. Iya kan. Di awak ke Singapura kok nak. Iko selama sampai bulan kok nak dia juga komunikasi ibu doh. Nak dia komunikasi jurang kampung. Jadi apapun yang terjadi elok buruk aku masih di skip ya. Tidak ada pernah komunikasi dengan orang kampung gitu. Dan kita kan nggak punya handphone waktu itu. Ya, nggak semudah sekarang kan. Dan kayak kampung pun kalau nak nelpon itu janjian dulu di rumah orang numpang. Iya. Jadi itu sebaiklah ke Singapura. Di Singapura itulah itu baru merasuan yang namanya hidup merantau. Padahal sakit di Batam, tapi itu lebih merasuan itu di Singapura gitu. Berapa bulan di Singapura? 6 bulan. 6 bulan. Jadi awal-awal di Singapura itu
disitulah rasanya kecil orang hujan ameh di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Tetap Jadi dia lah di Indonesia dengan gitu. Tapi lama kelamaan karena gaji kan jalan situ, situ dikasih uang makan. Lama kelamaan ya jadi bersahabat dengan orang situ. Sampai 6 bulan Iris balik ke Plexus. Dari Plexus itu ditawarkan permanen, tapi Iris tidak nio karena Iris memang ingin mencari. Termasuk menjadi laki lah waktu itu tuh. Halo. Oh, lah. Oke, lanjut. Terus dari Plexus, Plextronic, dari Singkom dulu Singkom, Plextronic, masuklah Epson balik. Terakhir itu memang yang Iris tuju itu adalah Infineon gitu. Oh. Jadi yang memasukkan Iris ke Infineon narasumber kita yang Bu Yanti yang orang Polda itu. Oh, yang kemarin. Ya, yang kemarin. Lah gitu yang masuk ke situ. Orang proses 1 bulan, kita 1 hari, masuk gitu. Pas baru masuk di Infineon 1 tahun permanen gitu. Dalam permanen itu 1 tahun, Iris boleh masuk Infineon, Iris itulah mulai sakit-sakit gitu. Jadi memang kondisi fisik Iris di Infineon itu tidak seperti kini gitu. Jadi, maksudnya penyebab sakit waktu itu tuh apa? Iris juga nggak tahu gitu, tapi yang pastinya waktu itu Iris di departemen plating mungkin agak senikal. Oh, ada yang tapi Iris nggak tahu, mungkin sebenarnya itu jalan seadanya gitu kan. Betul. Jadi kondisi fisik Iris sudah nggak bagus, terus nampak orang hamil masuk malam. Seandainya awakku hamil seperti itu, berarti akan. Jadi Iris dulu ibuku memang ngotot Iris jadi guru. Iris nggak dari dulunya jadi guru gitu. Jadi pas Iris dari tahun 2007 ibu Iris itu divonis kanker. Jadi beliau itu kanker, itu Iris tahunya pun kanker itu lah parah gitu. Jadi ibu Iris itu Pak Host sampai belum meninggal itu 36 kali operasi kemo. Sampai kali operasi, 2 kali laser kalau nggak salah Iris. Jadi beliau tuh memang prosesnya lama, bertahan hidupnya lama. Maksudnya dibandingkan kawan-kawan beliau, beliau lama gitu. Dan ketika di situ beliau ibu tuh ingin itu Iris tetap jadi guru gitu. Jadi disitulah Iris berpikir di Infineon Iris kuliah. Dan guru itu cuma ada di UT, tidak ada di tempat lain untuk guru SD gitu. Ya. Dan akhirnya tahun 2009. Oke. 2009 Iris kuliah di UT. Kawan-kawan ini sadanya, apalah dia setelah permanen di Infineon gaji gadang boleh kuliah aja deh. Apalah dia setelah tua-tua aku kuliah gitu. Semuanya nggak ada yang gitu. Saat itu umur 25. Oke, stop. Di sana Suara Minang TV kalau di taruhan aku ndak mengecek host juga ya. Ya kan? Cukup menarik kehidupan beliau pada saat Desmanis itu adalah sebagai seorang buruh, pasang surut kehidupan sebagai seorang buruh. Sampai bau tangge mana ka tukang soka sopir oto. Wak kenal dakek juga itu tuh. Juga itu tapi wak kenal dengan beliau sejak beliau sudah di aksesoris. Dia aksesoris dulu di Autofarel namanya. Jadi wak kenal juga seperti itu. Di sana Suara Minang TV mungkin sebantale ambo akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang memang wah yakin ada lompatan-lompatan pola pikir dan hidup yang dilalui oleh seorang Desmanis. Bagaimana seorang buruh, saya pikir layak seperti seorang buruh-buruh yang lain, ya boleh saya. Nah, cuman lompatan-lompatan cara berpikir itulah nanti akan kita kaji tentang seorang Desmanis. Nggak usahlah sisi kehidupan pribadi dulu kita berbicara karir seorang Desmanis dulu. Tapi sebelumnya tentu mau baca-baca komentar pemirsa. Bu Des yang ngebaca atau Wak yang ngebaca? Harusnya Mr. Donald Siko duduk tadi kok. Ya kan? Oke, kita lanjut. Ibu Nurmalinda Cenego de Unigo Yosetiabana juga gitu. Nah, iya. Uni Bu Chan hadir. Terima kasih banyak Uni Nurmalinda, orang Batam yang ala pindah ke Kampuang. Semoga di Kampuang aman ini. Kita lanjut. Farhan Aje, Uni bangga dengan Desmanis wanita tangguh. Nah ini Uni Yanti nih yang mensupport Iris, yang beliau berdiri di belakang kesuksesan Iris ini, ada dari beliau motivasinya gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah Uni beliau tidak melupakan bagaimana posisi dan peran Uni di dalam rangka bagaimana Desmanis bisa berdiri tegak sampai saat ini ya. Iya.
Sementara si Des menangis nih, tenang nih. Kita buek si Des gue menangis kini nih. Wadodo Zunandi kehabisan narasumber. Tidak kehabisan narasumber. Memang spesial kok dia. Memang spesial. Insyaallah masih banyak dan kapan perlu orang namanya ngecek gitu jadi narasumber. Nggak bisa dibunuh. Oh, udah bisa dibunuh ya. Oke. Kita lanjut. The Fitra Netri, mantap Budes. Terima kasih banyak. Budes pasti mantap. Onsu menonton. Iya Onsu mantap Dinda, semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Indra B Indra, sukses selalu Unides. Nih Indra nih aktivis sosial yang kami selalu bergantung. Oke. Budes. Seorang Desmanis sudah menceritakan bagaimana lika-liku hidup sebagai seorang buruh yang ada di Kota Batam. Karakter seorang Desmanis selalu ingin sesuatu yang baru, ingin sesuatu lompatan-lompatan hidup yang indah neo monoton seperti apo adonya gitu. Tentu di dalam hal itu bisa dibuktikan dengan posisi seorang Desmanis hari ini. Tapi sebelum sampai ke hari ini, yang pertama kita ingin tahu terlebih dahulu itu adalah, kita kan tahu seorang Desmanis hari ini itu adalah, sebelum kita mengkaji sebagai seorang guru, tapi beliau adalah Desmanis adalah seorang juga aktivis-aktivis sosial, aktivis-aktivis organisasi-organisasi keminangan yang ada di Kota Batam secara khususnya. Nah, sehingga banyak orang awak calik mengenal seorang Desmanis itu sendiri. Tadi dalam perjalanan singkat sebagai seorang buruh itu belum muncul. Seorang Desmanis sambil menjadi itu ada cerita tentang bagaimana aktif di sini dan segala macam. Nah, seakan-akan waktu tadi itu Budes masih bercerita saya harus bagaimana mencari hidup saja dulu pada saat itu gitu. Iya. Nah, dari mana mulai titik awalnya seorang Desmanis mulai dikenal oleh kalangan warga Batam asal Sumatera Barat sebagai aktif dalam organisasi A, aktif dalam organisasi B dan seterusnya gitu. Terima kasih Pak Host, ini sudah masuk ke ranah yang agak lebih luas. Jadi Ides itu salah satu pendiri anak rantau Minang gitu. Oh, situ cikal bakal awal ya? Ya. Jadi dulu itu ya kita memang hidup dengan diri kita sendiri gitu. Jadi tidak mengenal organisasi orang awak, satu pun tidak mengenal. Waktu itu. Jadi waktu itu punya Facebook. Nah, Facebook itu jadi awalnya anak rantau Minang itu kenal Facebook di grup-grup Facebook, grup gitu kan. Akhirnya di Batamu di dunia nyata. Ampera Berangin Pambil itu menjadi saksi pertama kali. Yang di Sudut? Iya dulu. Jadi disitulah kami dulu mulai Batamu dan akhirnya betul-betul menjadikan ARM itu sebuah komunitas anak muda pertama yang ada di Kota Batam. Minang. Iya, komunitas Minang. Gitu. Kemudian kami bentuk kepengurusan, ketua waktu itu masih Ajo Pariaman, namanya orang Pariaman, dan 2011 dilantik, memang dikukuhkan gitu. Dari yang awalnya bersobok bertamu di FB Cerita, di FB bertemu di dunia nyata. Waktu itu Pak, anak rantau Minang itu 2000-an. Memang real ya? Real. Jadi 2011 itu mulailah kami membentuk namanya komunitas anak rantau Minang. Waktu itu memang betul-betul bergerak di bidang sosial. Murni. Jadi semuanya pekerja. Iya, pekerja, anak-anak PT. Iya. Tapi kekeluargaan yang di awal itu Pak Host luar biasa. Dari kita ini sudah punya keluarga di Batam. Betul. Disitulah Batamu banyak kawan-kawan dari berbagai anak muda yang ada di Sumatera Barat. Terus kami dulu, Pak Host, anak rantau Minang kolah dulu dari rumah sakit Iko ke rumah sakit Iko, dari rumah sakit Iko ke rumah sakit Iko. Jadi kami biasa dulu ngurusin orang sakit itu segala macam gitu. Dan ketika gempa banjir bandang di Padang, itu kami udah turun ke jalan.
Pertama kali kami berkolaborasi itu dengan Ikatan Pemuda-Pemudi Minang Indonesia. Oh, ada lagi satu organisasi lain ya? Itu yang dewasanya. Oh, yang kenal waktu itu Pak Arlon, Pak Ed Chandra. Oh, zaman-zaman beliau masih apa ya? Iya, iya. Dan orang-orang itulah, dengan orang-orang itu Pulau kami berkolaborasi turun ke jalan. Kok mulai kami dulu Iya, iya, ke iya. jalan. Ires tuh pernah ke Padang langsung turun bagi bantuan. Itu waktu banjir bandang. Waktu itu masih Pak Mahyeldi wakil wali kota. Oh. Nah, jadi kami datang ke Pak Wakil Kota, jadi turun bersama beliau ke situ gitu. Nah, itu pertama kali mulai masuk ke orang Minang gitu. Mulai aktif dalam kegiatan, Nah, menyalurkan libido yang lain ya. Jadi di situ muncul anak-anak muda. Jadi Iris punya banyak adik-adik angke yang lun karajo, Iris buat tinggal di rumah Iris gitu kan. Saat itu Budes masih sebagai karyawan di Infineon. Oke. Jadi masih di Infineon sambil kuliah Iris di UT. Oke, untuk menuju cita-cita yang masih terpending amanah dari orang tua. Iya, tapi sebenarnya sudah tuh hanya kuliah ingin mencari titel gitu, belum punya tujuan kemana. Oh, oke, lanjut. Seiring waktu berjalan, jadi kita mulai kenal dengan Safari Ramadan, kenal dengan beberapa tokoh-tokoh dan lain. memang ARM itu luar biasa dulu pergerakannya gitu di bidang sosial. Kemudian disitulah mulai kami mengenal Gema Minang gitu. Oh, nah, itulah kenal waktu itu masih ketuanya Bang Yu Hendri. Kenal dengan Bundo dengan Bang Roni. Pokoknya Gema Minang yang lama lah. Betul. Nah, dan waktu itu juga pertama kali masih ingat Buya Safari mau menuju parlemen gitu. Jadi Iris pernah ditawarkan maju kalau Iris maju. Gitu. Karena Iris waktu baru muncul Iris nggak ngerti tentang politik gitu. Dan Iris siap membantu orang awak gitu waktu itu ARM. Nah setelah ARM itu baru muncul. Waktu itu masih KD. Lah nikah 2002 balik. Oh berarti terlewat jadi tua nikah ya. Enggak apa-apa. Iya, oke. Terus 2000 sabale 2003 bale. Setelah itu di Infineon mulai kenal Gema Minang. Gema Minang itu udah kenal dengan level-level tokoh-tokoh yang sekarang sudah senior lah ya. Jadi di situ Iris mulai menggali gitu kan. Kama Iris kapai gitu kan. Karena Iris merasa memang kondisi kesehatan Iris tidak bagus di Infineon. Iris mungkin rumah sakit di Batamiko Pak Hos enggak ada yang enggak Iris masukan. Jadi Iris kok lah dulu mah akut lah jadi sesak nafas. Pokoknya penyakit yang enggak pernah Iris dapat gitu. Awal bros RSBK, Harapan Bunda, RSBP pun semua rumah sakit itu Iris masukan gitu. Jadi Iris kok lemah fisik ketika di Infineon dari dulu sebelumnya enggak gitu. Jadi tahun 2000 sampai balik Iris tamat kuliah. Jadi Pak Hos yang menariknya yang mungkin Iris itu memang Tuhan itu memberikan jalan untuk orang-orang yang punya niat. Malam kini Pak Hos Iris tidak hadir di Siko, bukan mengatakan Iris sukses tidak, tapi Iris ingin menginspirasi anak muda khususnya anak muda Minang bahwa namanya lika-lika hidup itu jatuh bangun itu orang menyukai kita tidak menyukai kita itu persi orang-orang gitu. Dan kita harus tahu bahwa kita punya potensi di mana gitu. Di situ ada sisi itu pertanyaan Pak Beko udah tenang udah. Curahkan sadonya Beko tuh. Dan di situ Iris 2000 sampai balik tamat kuliah, Iris mengajukan resign langsung dari Infineon. Dari Infineon. Lah tamat dute tuh. Iya pas tamat, tapi sebelum sudah. Dan waktu kuliah Pak Hos kita itu kan bukan guru, kuliah di keguruan, pasti nyambungnya susah. Betul. Dan tapi selalu dihadirkan orang-orang baik, bahwa yang sampai Iris kok bisa menamatkan kuliah itu gitu. Sampai Iris PKP di terakhir itu harus punya sekolah, tapi ya selalu mungkin jalannya di Siko gitu. Iris bisa menamatkan kuliah dengan waktu pas 5 tahun 10 semester. Susah di UT itu tamatnya dan masuknya gampang, kuliahnya gak susah tuh. Ya, yang kata orang-orang bahwa kuliah di UT itu tidak gitu. Memang tidak. Jadi UT itu memang salah satu universitas yang sangat luar biasa. Banyak yang tidak lulus, banyak yang ngulang, banyak nilai yang tapi Iris alhamdulillah Allah berikan kemudahan pas 10 semester Iris tamat. 2014 Iris tamat. Kemudian 2015 Iris wisuda. 2014 Iris tuh resign dari Infineon. Banyak, situ kan banyak orang awak tuh, manajernya orang awak, supervisornya orang awak, banyak yang nahan dulu, nggak usah keluar gitu. Tapi Iris ingin Pak Hos, maksudnya Iris tuh memang tidak sanggup, kesehatan tuh tidak sanggup. Ya itu faktor utama faktor utama. Yang kedua, ibu kok sakit-sakit gitu. Jadi Iris tuh Pak Hos perjuangan Iris tuh ibu sakit. Jadi kalau ibu kok kan Iris nggak bisa jago, Iris kok cuma bisa
kalau urusan PT itu dengan Ides, urusan jago menjago itu urusan orang kampung. Gitu. Jadi Ides tuh tiap mantap pulang ibu dirawat tuh namanya anak padusi paling kadang gitu. Tapi yang terlewatkan Pak Os, Ides pulang dari Singapura, ibu nyampe Ides ke Batam. Oh, beliau ke Batam. Iya, harus membawa Ides pulang gitu. Amaknya ibu ngecian japik lainnya ke Batam gitu. Amak ibu nenek kaya? Nenek Ides. Terus ketika ibu di Batam, beliau meninggal. Ibu posisi di Batam. Yang nenek. Ayo sama ibu. Terus beliau pulang, kalau terbawa Ides lain. Beberapa bulan berikutnya, beliau japik Ides balik. Adiknya nenek kok surah japik. Gitu. Japik lainnya ke Batam. Nyu sawah nih apa di kampung gitu kan. Ketika ibu di Batam menjapik Ides, beliau lah yang indah gitu. Yang eteknya ibu. Beliau pula yang indah gitu. Jadi setelah itu ibu pun tidak nyonya ke Batam nih, dilarang sama ke sana. Jadi beko kalau kau ke Batam dan lo meninggal ya yang lain gitu kan. Ya Allah. Jadi sampailah kehidupan di Batam tuh ibu tidak pernah meminta lah gitu. Sampai 2005 balik. Pertama sekali itu Ides dikenalkan dengan Pak Fahrul, kepala SMP, dikenalkan dengan Aceh waktu itu Taufik bin Tasir. Nah beliau Bang Aceh tahu. Ides dulu waktu itu serba namuah gitu, diajak ada orang, ikut lomba iko dulu ada ARM tuh gitu kan, ikut kegiatan sosial iko, jadi memang dikenal dulu gitu. Jadi Ides dengan Pak Am Sakar itu dulu kenalnya masih di ARM dulu lah kenal. Jadi sampailah Ides tuh direkomendasikan masuk di SD yang tampai Ides kini. Nah, tahun berapa tuh? 2015. Setelah tamat UT. Tamat UT 2004 balik. Keluar dari Infinion, Ides menjadi marketing kredit plus. Nah, jadi Pak Hos, kerajo Ides tuh lah banyak gitu sih. Yang penting Ides tuh bukan tipenya duduk diam menunggu gitu. Enggak gitu. Jadi Ides kerajo jadi marketing kredit plus. Dan itu pun dari Sasang Sanang Kerajo sampai jadi marketing ya. Jadi marketing juga. Itu juga lah orang Finion. Enggak, tapi mungkin lah ya. Tapi kalau PT-nya itu terasa ya marketingku PT saya. Masya Allah. Oke, dan sana Suara Minang TV masih ada beberapa tahapan lagi pertanyaan-pertanyaan terhadap Budes ya. Bagaimana seorang Desmanis aktif di dalam sebuah organisasi Minang yang ada di Kota Batam? Lah mulai beliau menceritakan titik awal. Sebelum kita lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan berikut, Budes, sampai kepada sebuah pertanyaan sehingga kita paso Budes untuk bercerita dari hati ke hati, sehingga nanti Budes bisa mencurahkan segala sesuatunya untuk mengklirkan pendapat-pendapat yang beredar di tengah masyarakat bagaimana seorang Desmanis itu sendiri. Karena kadang-kadang kita mencari mendengar kecil orang betul, nyoka mencari kita dari lahirnya saja. Bagaimana kita sebenarnya itu mungkin hanya kita yang tahu. Kan begitu nak Budes? Iya. Di sana mulai agak merah-merah muka Budes lah. Oke, di sana Suara Minang TV tentu kami terima kasih banyak bagi Dunsana yang Allah menonton dan memberikan komentar. Bundo M. Kim, keren Desmanis. Nama Bundo termasuk salah satu bagian dari catatan sejarah Budes tadi disebut ya. Bundo M. Kita lanjut. Indra B. Indra, Bundo M. Kim jadi narasumber berikutnya. Sehat selalu Bundo, insya Allah. Bundo M malah pernah. Kalau nggak salah di program Bundo yang kedua ya. Iya. Yang kedua ya. Kedua apa yang ketiga ya? Pokoknya sebelum sebelum Milad SMTV. Bundo M gue nggak perlu loh dah. Bundo M gue tiap malam di podcast oleh Suara Minang Record kok. SM Record ya. Lanjut Bundo M narasumber ya. Oke. Bundo M Kim, amin, doa yang sama buat Pak Indra. Yo Bundo M. Indra B. Indra, amin Bundo dan Unides, inspirasi wanita Minang di Batam. Iyo betul. Farhan Aje, kalau mendengar kecil orang kesuksesan tak akan bisa kita gapai. Betul. Farhan salah satu orang yang disebut oleh Budes dalam catatan-catatan kehidupan Budes sampai kepada detik ini. Betul ya tadi ya? Betul. Oke, Budes. Di sana Suara Minang TV waraso jam 9 saya. Tunggu. Minta spare waktu ya Pak kameramen Mr. Donald. Dabuh kedah. Masih ada beberapa sisi pertanyaan. Budes itu
sebelum Ambo, karena memang kita kini kan masuk di anggaplah 10 menit terakhir ya. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama pertanyaannya masih sederhana. Bu Des, sebagai seorang guru tadi masuk tahun 2015 dan alhamdulillah sampai kini Allah menjadi P3K ya. Bagaimana perjuangan itu mungkin bisa singkat berbarengan dengan sebuah profesi yang cukup mendunia juga seorang Desmanis yang juga dikenal sebagai host di Kota Batam, paling tidak di kalangan-kalangan tertentu sudah mengenal seorang Desmanis yang juga bergelut dalam dunia entertain khusus di master ceremony itu sendiri. 2 bidang ini singkat Bu Des ceritakan. Guru dan MC. Jadi Pak Host, MC Iko sebenarnya Iko memang sudah hobi sejak kete gitu. Seperti yang ya betul. Hobi sejak kete, tapi di Siko memang itu tidak satupun hobi yang tersalurkan gitu. Ketika bergabung dengan Gema Minang itu bertemu dengan Bundo M Kim. Ya. Nah, di situ kami sering berkolaborasi. Dan beliau kan juga seorang entertain ya, entertain gitu. Sejati lah ya. Nah, dan beliau mungkin ayo Desmanis mau punya potensi gitu. Kemudian Mas Sobo Jo Rahmat Sagara. Nah, betul, Surga Pelaminan kan? Seawalnya juga berkarir sebagai MC. Iya, dan kami kenalnya ada anak Rantau Minang ini juga. Di ARM juga. Di ARM juga. Beliau salah satu juga pembina di ARM. Jadi ketika ulang tahun ARM, beliau memberikan sedikit ilmu beliau, sedikit. Dan Ides habis itu, Ides berjalan sendiri. Ides mengambil ilmu coach, belajar surah, gitu kan. Iya, betul. Dan kemudian karena Ides bergabung di Gema Minang, jadi di Gema Minang, dari Gema Minang Ides bergabung ke IKSB. Ya. Jadi dulunya itu dari ARM gitu Ides bergabung ke Gema Minang ke IKSB. Dan guru dari 2005 balik itu masih honor dengan gaji 700.000 awalnya. Cuman memang kebanggaan bahwa ketika kita kuliah kemudian kita bisa ngajar tidak sesuai dengan bidang tadi. Enggak, sebenarnya lebih ke ibu gitu. Nah, tapi Pak Host, malang melintang di dunia organisasi banyak membawa kita mengenal orang gitu dengan karakter yang berbeda gitu. Dan dulunya Ides memang lebih kebanyakan ke sosial dan Ides tuh dulu Mas Rian tuh yang Mas RSUD itu hafal bana sama Ides. Jadi tanda tangan tuh kalau ada pasien terlantar bisa berlaku. Cigo ke rumah sakit dulu tanda tangan ada pasien terlantar gitu dulu. Nah, kalau kini kan banyak. Banyak aktivis sosial ya. Nah, mulai di MC dikenal orang awak, mulailah MC gitu kan. Dari nggak dibayar dulu gitu. Tapi Ides tak pernah Pak Host yang namanya itu sebenarnya adalah hobi yang berbayar. Ides tidak pernah menganggarkan bahwa Ides tuh bayarnya segini. Karena memang hobi sebenarnya hobi. Dan artinya memang itu adalah saluran dari masa kecil ya, yang terpending sebenarnya gara-gara Pak Dianyo Idwe gitu ya. Terus sekolah Pak Host bercerita tentang sekolah gitu. Jadi pertama Ides masuk sekolah itu karena mungkin waktu itu boleh dikatakan mungkin Ides agak guru paling muda lah. Ides tuh 3 bulan di situ mendapatkan guru favorit gitu, guru kreativitas. Dulu baru 3 bulan ngajar kan pas dari Agustus ke November gitu. Nah akhirnya Ides menggali lah di situ itu di dunia pendidikan, di dunia. Jadi di sekolah itu Ides punya kepala sekolah udah seperti ibu sendiri. Jadi beliau lah yang selalu memberi motivasi. Sampai yang kejadian di tahun 2000 ibu meninggal pada tahun 2020 belum meninggal, 2020 belum meninggal. Kemudian 2021 Ides dihadapkan kepada masalah yang mengharus kamu ingat pesan orang tua kamu gitu kan. Kamu pulang kampung, kamu ziarah ke makam ibu kamu berdoa di sana. Setelah itu surat resign belum dikasihkan ke dinas gitu. Jadi pas pulang dari kampung itu dapat undangan untuk mengikuti PPG. Sertifikasi. Berarti ibu itu sampai nangis beliau. Ini adalah jawaban dari doa kamu gitu. Kemudian Tumara tuh 2021 pertengahan. Ini jawaban dari doa kamu. Jadi ibu kepala sekolah di situ yang selalu di dalam kondisi apapun beliau selalu ada gitu. Pengganti ibu lah gitu. Ketika ibu sudah tidak ada beliau hadir gitu. Dan beliau menguatkan ini jalan kamu, ini jawaban doa kamu gitu loh setelah kamu pulang kampung.
Jadi undangan PPG, alah PPG untuk apa PPG? Pendidikan profesi guru. Sertifikasi gitu. Ya. Buka tes P3K, daftar, alhamdulillah di gelombang pertama lulus gitu. Nah, beliau menyampaikan ini adalah karir kamu gitu. Dan fashionnya seorang Desmanis memang ini sebenarnya. Dan di samping itu Iris dulu kan juga seorang suka bisnis karena ada basic marketing. Iya. Jadi Iris dulu kan bisnis MCI itu. Iya, betul. Itu kan juga membuat itu cukup sukses gitu. Iris bisa dapatkan waktu itu tiket umrah, tiket ke Korea, tiket ke Singapura dari situ gitu dengan bonus-bonus yang luar biasa gitu kan. Tapi kata ibu, ini Tuhan mentakdirkan kamu di sini. Berarti kamu harus fokus di sini gitu. Ketika sudah lulus PPG, sudah lulus P3K gitu kan. Nah, pada saat penyerahan SK di situ Iris berpikir bahwa sekarang karir aku adalah di dunia pendidikan. Jadi untuk urusan di luar itu stop, termasuk di organisasi. Mungkin Pak Awas tidak sampaikan kepada seluruh penonton, Iris bukan sombong, mungkin ada beberapa orang yang WA tadi ke Iris, tetap rendah hati, tidak sombong enggak. Iris tidak sombong, bukan Iris menolak ingin posisi ada di organisasi, tidak Pak Awas. Tapi kondisi sekolah yang sekarang itu cukup berbeda, cukup berat gitu. Jadi, awak mau pensiun capek di guru. Jadi mungkin Pak Awas tahu lah. Pada saat Iris sudah lulus menjadi pegawai, Iris dipilih oleh kepala sekolah menjadi namanya guru DKP, Dewan Komite Pembelajaran, karena ke sekolah kami sekolah penggerak. Nah, di situ Iris mulai betul-betul fokus gitu di dunia pendidikan. Setelah itu kami lulus dengan nilai sangat amat baik waktu itu, dan kini beliau meminta Iris masuk guru penggerak gitu. Kamu harus masuk, kamu harus bisa gitu. Dan alhamdulillah sudah lulus di tahap 1. Minggu depan baru simulasi mengajar, wawancara, mudah-mudahan jalannya dimudahkan dan lulus menjadi guru penggerak. Dan Pak Hos, Iris juga diamanahkan sebagai guru percepatan implementasi kurikulum Merdeka di Kecamatan Sagulung. Jadi Iris sebenarnya bangga Pak Hos, mungkin di surga ibu melihat gitu impian yang dia inginkan gitu. Iris tuh menjadi guru dan bermanfaat untuk orang gitu. Dan kini memang Iris fokuskan dunia bisnis di luar, Iris tidak ada jalankan satupun. Dan satu terlewatkan. Jadi Iris dulu pernah punya usaha fotokopi, namanya Durga Stationery. Itu yang punya andil di dalam itu adalah Lisa Yulia. Jadi Presiden Direktur PT Maya Rencana Global. Berarti ada satu lagi ya. Nah, beliau waktu itu mungkin karena dengan kegigihan Idas mungkin waktu itu, jadi beliau punya alat fotokopi itu, Uni pakai aja dulu. Terus tapi namanya usaha jatuh bangun dan namanya hidup proses ini itu akhirnya tutup gitu, dan kini Iris memang fokus di dunia pendidikan dan akan berkarir di dunia pendidikan untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan difokuskan di sini. SMTV kan tidak lupa lah. Oke, dan sana Suara Minang TV masih ada satu sesi pertanyaan tentang seorang Desmanis yang perlu juga kita sampaikan, dan perlu juga mungkin sebagian Dunsana ingin mengetahui sisi-sisi yang seperti itu. Dari tadi memang sangat-sangat inspiratif Dunsana, dan awak meyakini bahwasanya kepada seluruh anak-anak rantau, anak-anak generasi muda Minang yang ada di Kota Batam ini, jadikanlah sebuah sebuah kisah inspiratif ini menjadi satu bentuk motivasi bagi anak-anak kemenakan kita di dalam rangka mengarungi hidup di rantau secara umum. Sangat luar biasa bagaimana perjuangan seorang Desmanis mulai dari titik nol sampai kepada titik yang sampai detik ini. Bu Des, jujur berbagai macam sih sebenarnya kita mencoba mencari dari sisi lain seorang Desmanis. Sedikit mungkin kalau memang boleh sedikit bercerita sambil bisa sedikit meluruskan berbagai macam cerita-cerita miring yang mengimbangi daripada karir-karir pemikiran, pola-pola pikir dan cara-cara kerja Bu Des dari sisi karir tadi itu. Kalau boleh pengen tahu banyak sedikitnya, kehidupan sisi lain seorang Desmanis boleh enggak kami pengen mengetahui segini? Karena jujur kita
mungkin di saat kini Bu Des bisa sedikit memberikan pelurusan hal-hal yang mungkin simpang siur menurut orang-orang tertentu, bagaimana seorang desmanis yang mungkin orang hanya bisa melihat dari sisi lahir, tapi bagaimana perjuangan, bagaimana yang sebenarnya kan desmanis yang memahami itu sebenarnya. Singkat, kehidupan rumah tangga desmanis itu seperti apa gitu? Ini yang berat penonton menjawabnya. Tapi yang pastinya penonton bahwa namanya kehidupan di Batam, kerasnya kehidupan di Batam itu mungkin kita hidup itu ada yang sukses di karir tapi tidak sukses di rumah tangga. Ada yang sukses di rumah tangga mungkin dia tidak punya karir. Dan yang hebat dan luar biasa itu adalah wanita yang sukses di rumah tangga dan sukses di karir. Nah, kalau saya sendiri memang tidak sesukses orang mungkin untuk rumah tangga. Mungkin bukan dibilang tidak sukses, mungkin Allah itu punya jalannya sendiri gitu, punya cara bagaimana mengangkat derajat kamu gitu. Nah, jadi perjalanan itu Pak Host, jatuh bangunnya itu disitulah itu memang yang betul-betul jatuhnya itu di situ gitu. Jadi dulu pada saat Idris jatuh di persoalan rumah tangga dengan persoalan apa-apa gitu, Idris tidak bisa menutup 1000 mulut orang dengan satu mulut itu sendiri. Tetapi yang Idris lakukan adalah bahwa suatu saat aku akan buktikan kesuksesan aku gitu. Tanpa siapapun. Tanpa siapapun. Dalam tanda petik ya. Iya, memang tanpa siapapun, maksudnya di luar yang namanya kata orang Idris aktivis lah, aktif di organisasi segala macam. Dan satu lagi yang sangat luar biasa, motivasi, dorongan, semangat, dan bantuan yang beliau berikan adalah Abangda M. Al-Ihsan. Masya Allah. Beliau selalu mensupport Dinda, apapun yang orang katakan tentang kamu, kamu maju terus. Sampai terakhir itu pada saat liburan di Pekanbaru akhir bulan 12, beliau lama nelfon, beliau mengatakan, Dinda, untuk saat sekarang kamu jangan pikirkan tentang rumah tangga dulu. Kamu fokuskan dulu karir kamu sampai orang bisa melihat kamu yang dulunya mungkin orang menganggap kamu begini, kamu buktikan dengan kesuksesan kamu. Sebenarnya Idris tidak menyombongkan diri, Pak Host, mohon maaf kepada penonton. Idris tidak menyombongkan diri, cuman Idris berusaha, namanya kita semakin tua ingin menjadi lebih baik gitu, semakin tua ingin menjadi lebih baik, ingin beristiqomah gitu, menjadi kenapa Idris memilih di dunia pendidikan? Yang pertama, di dalam rumah tangga Idris gagal, mungkin 2 Idris tidak punya anak. Di situ Idris berpikir, siapa yang akan mendoakan aku kelak gitu. Masya Allah. Kalau tidak dari ilmu yang aku berikan kepada anak. Iya, betul. Jadi makanya itu yang pertama, ingin fokus dulu ke dunia pendidikan gitu. Dan juga Idris melihat banyak teman-teman Idris yang sukses juga di dunia pendidikan sambil, maksudnya dari dunia pendidikan itu mereka dapat uang juga kok. Mengalir aja, semuanya akan mengalir gitu. Ketika kita ikhlas, maka Allah itu juga akan mengalirkan rezeki itu dari berbagai tempat gitu. Kemudian untuk masalah jodoh, nah ini untuk masalah jodoh para penonton. Sebenarnya mungkin siapa saja wanita, siapa yang tidak ingin hidup sempurna gitu. Siapa sih wanita yang tidak ingin punya suami, punya anak, punya rumah tangga yang bahagia, itu impian semua wanita gitu. Tetapi takdir Tuhan itu berbeda-beda gitu. Nasib kita itu berbeda-beda. Tapi jangan jadikan nasib itu, jangan jadikan satu suatu rasa sakit itu untuk kita terpuruk berlama-lama gitu. Maksudnya bangkit gitu, ayo bangkit gitu. Siapapun itu, seluruh para wanita, untuk para anak muda gitu. Bundo-bundo, uni-uni. Gitu. Jangan ketika kita tidak punya suami terus kita ini gitu, apa segala macam down gitu. Jangan gitu. Bahwa Allah itu menguji untuk orang-orang yang kuat. Pasti mereka itu menguji itu adalah orang-orang yang mampu gitu. Awak mungkin belum tahu bisa mampu gitu, Lena. Jadi Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya, bagaimana kamu bisa nggak kamu bangkit gitu. Dan alhamdulillah Pak Host dan alhamdulillah penonton, sekarang saya berdiri di sini bukan untuk bangga saya menjadi tidak punya suami, tidak gitu. Saya ingin gitu, siapa yang tidak ingin gitu. Tetapi ketika kita berada di posisi yang seperti ini, kita tetap harus bangkit, harus semangat, apalagi punya anak, apalagi sedikit. Bagaimana Bu Des? Awak yakin dan percaya dengan posisi yang sekarang itu bagi seorang wanita tidak nyaman.
secara naluri pasti tidak nyaman. Pasti banyak godaan-godaan. Benar sekali. Bagaimana Budes membentengi diri selain sebagai seorang profesi guru itu sendiri, insya Allah kalau kita lakukan itu dengan tulus pasti akan banyak yang melindungi kita. Tapi tetap yang namanya manusia sebagai seorang perempuan tentu dalam posisi lemah juga kadang-kadang. Bagaimana seorang Desmanis membentengi segala bentuk godaan-godaan dalam tanda petik dengan posisi Budes sekarang itu gitu. Jadi Pak Hos, salah satu yang menjadi alasan, tapi alasan yang kesekian, dia tidak terlalu aktif di organisasi gitu. Jadi pengalaman hidup itu kan memberikan kita pelajaran-pelajaran gitu. Sebenarnya bukan tidak ada hal positif dalam satu organisasi. Iya betul, pasti. Tetapi kan dan Budes sudah merasakan itu gitu. Iya, dan sudah merasakan itu. Jadi memang apalagi dengan status kita yang begini gitu kan. Hanya orang-orang, ini contoh kita nih Pak Hos, kita udah menganggap seperti keluarga. Kalau istri Pak Hos pun di rumah mungkin tidak paham gitu kan, tidak ini dia juga mungkin menganggap janganlah dekat-dekat gitu, gini-gini gitu kan. Tapi Iris yakin Pak Hos dengan diri Iris yang sekarang, makanya Iris tuh dari rute Iris sekarang tuh rumah, sekolah, SMTV, rumah sekolah SMTV. Dulu di mana ada kafe baru buka, di mana ada kafe orang tua, pasti ada Desmanis yang duduk di situ. Jadi orang-orang tuh ketika datang, patang ke Daroni, lalamu bana gitu, datang ke lalamu bana. Jadi kini Iris sudah mengurangi hal itu dan ya Iris mencoba mungkin tidak menutup diri tidak gitu, mungkin lebih kepada menjago supaya mungkin, tapi orang mau beranggapan apa itu kan mulut-mulut orang, pikiran orang. Tapi yang pastinya kita sudah berusaha menjadi yang lebih, intinya menjadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah sampai detik ini masih tetap Allah jaga dengan baik. Alhamdulillah. Satu pertanyaan terakhir. Sampai setitik mana kenyamanan seorang Desmanis berada di lingkaran All Crew Suara Minang TV dengan kondisi seperti ini, dan All Crew itu adalah semuanya laki-laki? Kalau di SMTV penonton sangat luar biasa. Jadi penonton SMTV ini termasuk baru 3 bulan SMTV, 2 bulan, sebulan apa 2 bulan gitu lah. Nah, saya bergabung bersama SMTV. Di sini saya merasa nyaman bertemu dengan orang-orang yang sudah berasa seperti abang sendiri semuanya gitu. Jadi semuanya melindungi, dia melindungi, makanya nyaman berada bersama SMTV. Terus program acara yang ditayangkan itu kan semuanya bermanfaat gitu. Kita tidak pergi happy sana happy sini, tidak gitu. Paling makan durian ya. Dan paling maksudnya gini, seorang Desmanis itu yang memang tidak bisa diam duduk di rumah gitu kan. Kini dia dengan Malala tuh versinya positif. Gitu. Jadi gini, rutinitas itu sekolah, rumah, nge-host, dan mungkin di Sabtu Minggu ada job MC-nya. Itu rutinitas. Oke, Dunsana Suara Minang TV, alhamdulillah. Yang paling kami berbahagia. Satu benar penonton. Jadi apa yang membuat seorang Desmanis berada di SMTV? Semua cowoknya berjenggot. Nah, kalau berjenggot itu kan umumnya orang pastilah yang pasti sholatnya tidak pernah tinggal. Insya Allah, yang laki-lakinya sholatnya, sholatnya penonton itu tak pernah tinggal. Karena kan dilihat dari kalau orang tuh rajin sholat, pasti insya Allah ya orangnya. Amin. Bisa lah gitu. Dunsana Suara Minang TV sadonya alhamdulillah cukup inspiratif ya. Apa yang disampaikan seorang Desmanis. Mungkin tidak cukup waktu bagi kita untuk mengurai seorang Desmanis dalam waktu bahkan hampir 90 menit. Ini adalah sebuah podcast program Bundo yang terlama dalam sejarah selama 2 tahun dengan tahun yang berbeda ya. Dunsana Suara Minang TV, kami perlu mengangkat hal yang demikian seperti apa yang disampaikan oleh komentar daripada Dunsana tadi, kekurangan narasumber tidak. Karena jujur Dunsana Suara Minang TV, kami perlu juga mempunyai komunitas atau teman-teman yang ada di kru Suara Minang TV perlu juga membantu bagaimana
banyak sedikitnya seorang Desmanis itu diluruskan segala bentuk hal-hal yang mungkin pandangan-pandangan tertentu dianggap yang sedikit negatif dengan posisi dan statusnya yang ada sekarang. Sehingga kami punya kewajiban moral sebagai teman-teman yang beliau sampaikan tadi, kami semua sudah seperti keluarga, sehingga kami punya kewajiban moral untuk bagaimana ini bisa sampai juga kepada pemirsa Soro Minang TV Sadonyo. Kenapa? Desmanis sebenarnya sekarang sudah milik publiknya, masyarakat Minang khususnya yang ada di Kota Batam. Tentu segala bentuk apa yang ada di beliau, kita berharap positif saja yang ada pada diri seorang Desmanis. Walaupun pedih dan getirnya hidup seorang Desmanis itu hanya beliaulah yang tahu sendiri. Oke, di sana Soro Minang TV terakhir kok masih ada negeri baco-baco. Oke, sebelum kita tutup, kalau mendengar kecil orang kesuap betul, Farhan aja betul, Masya Allah. Yanri Putra Sultan Bagindo luar biasa historinya, semoga anak Ambo makin sukses dalam berkarir. Terima kasih banyak. Rendang Monda, sukses selalu Bu Des. Iyo, sama-sama, terima kasih. Salam sayang untuk Cigu cantik. Salam terus Mbak Des. Ibu Sukses Ririn, terus. sukses terus Bu Des. Kayaknya Bu Ririn kok perlu ya di podcast ya, nah. Saya bilang Ya. untuk minggu depan Ya, Dr. Ririn. ini caleg PKS yang fenomenal juga di Kota Batam. Ya Bu Dokter, oke. Di sana Soro Minang TV tidak terasa lebih kurang 90 menit perjalanan kita berbicara dalam program Bundo yang diasuh oleh Bu Desmanis, tapi kali ini spesial yang menjadi hostnya adalah Pando gitu. Pando ya, oke. Artinya sekarang Budes agak sedikit nyaman ke depan jika program Bundo sudah tersetel, tapi beliau ada kegiatan, Pando ada sebagai pengganti. Jadi sebenarnya hari ini test case bagaimana seorang Safril Jubahar mencoba menggali tokoh-tokoh Minang yang berterah Bundo Kanduang itu sendiri. Oke, di sana Soro Minang TV, Ambo, all crew Soro Minang TV, Mr. Donald sebagai kameramen, Safril Jubahar sebagai host. Closing statement dulu. Oke. Ada satu yang tertinggal. Oke, Satu lanjut. yang tertinggal penonton Ya. bahwa Iris tidak melupakan jasa orang Pak host. Jadi di dalam perjalanan hidup Iris itu ada wanita-wanita yang sangat luar biasa yang mensupport Iris sampai sekarang itu. Beliau adalah Onsu. Kami punya nama grupnya nama Onsu gitu. Jadi O itu Onsu, N itu Nelvi, N itu Des, C itu Cia, U itu Unyang gitu. Jadi kami semuanya satu Ides guru, Unyang guru SD juga, Onsu kepala sekolah, Unicia perawat di Puskesmas Sungai Panas, Uninel yang sebagai ibu rumah tangga. Jadi kemudian ada Ides Ocha yang lagi di Malaysia. Jadi beliaulah yang tahu, mereka itulah yang tahu bagaimana lika-liku hidup Ides Pak host dari sejatuh-jatuhnya sampai berhutang ke rentenir dulu Pak host. Jadi mereka lah yang selalu mensupport Ides dalam kondisi apapun. Di saat orang-orang menilai Ides itu sangatlah jelek, mereka itu tetap mensupport gitu. Mereka selalu ada. Dan terakhir penonton, Ides menghimbau kepada seluruh perempuan Minang yang ada di Kota Batam khususnya dan umumnya seluruh yang menonton pada malam hari ini, bahwa sebagai seorang wanita kita tidak ada kata untuk menyerah gitu. Ketika kita dianggap orang bukan siapa-siapa, itu urusan mereka. Yang penting di mata Tuhan itu kita lah yang tahu. Dan kemudian ketika kita ingin menggapai sesuatu yang kita inginkan, berniat, berusaha dan serahkan semuanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan patah semangat. Sukses untuk seluruh wanita Indonesia. Oke. Nusana Soro Minang TV, satu saja kesimpulan. Seorang Desmanis mulai dari kecil sampai detik ini yang menyelamatkan beliau tetap ada orang-orang yang terbaik, besti-besti yang berada di lingkungan beliau yang selalu mensupport dalam bentuk tahapan-tahapan saja kehidupan. Yang terakhir berada di Onsu dan kawan-kawan dan juga di Soro Minang TV. Oke, di sana Soro Minang TV Sadonyo. Terima kasih banyak telah menyaksikan live streaming kami dalam program Bundo di platform Fanpack.
Soro Minang TV dan platform YouTube Soro Minang TV. Tentu keberadaan Soro Minang TV tidak akan pernah ada apa-apanya jika memang tidak ada dukungan dari Nusana penonton pemirsa Soro Minang TV itu sendiri. Semoga apa yang menjadi ikhtiar-ikhtiar kami dan apa yang telah dilakukan oleh pemirsa Soro Minang TV, semoga membuat Soro Minang TV tetap selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh pemirsa Soro Minang TV sadonyo. All kru Soro Minang TV, Safril diwakili Safril Yubahar, dan narasumber kami sekarang Desmanis mengucapkan terima kasih banyak sadonyo kepada Nusana Soro Minang TV. Kami pamit undur diri dalam program Bundo edisi Sabaleh Januari Rabu 2023 pada hari itu. Kami undur pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Sempat sinyal